Ketika Mary putus asa dan hendak melompat ke sungai, Casey, polisi yang menangani kasusnya, berhasil menyelamatkannya di depan Mary. Casey bersumpah dengan sumpah serapah bahwa dia akan membalas dendam dan membuat semua pelaku kejahatan itu membayar dengan cara yang paling menyakitkan. Dia bertekad untuk melakukan ini demi Mary, wanita yang sangat disukainya. Casey mengantar Mary pulang dan memberi nomor kontak pada putrinya untuk berjaga-jaga. Namun tak lama setelah ia pergi, sang putri menemukan kucing mereka tergantung mati di pintu ulah salah satu pelaku yang datang mengintimidasi agar ia tak menghubungi Casey. Namun, tindakan pelaku itu justru mempercepat ajalnya. Casey, yang kebetulan melihat si pelaku berperilaku mencurigakan dan menerima panggilan darurat dari gadis kecil itu, segera datang. Melihat kucing yang digantung di pintu Mary, amarah Casey meledak. Dia mengejar pelaku yang berusaha kabur dan akhirnya menembaknya di kepala hingga tewas. Meskipun warga berkerumun, Casey sama sekali tidak panik karena dia sudah mempersiapkan segalanya. Namun, tindakan ini justru menimbulkan dua masalah besar baginya. Tiga pelaku lainnya, yang mengetahui rekan mereka tewas, segera menghubungi pengacara licik mereka untuk merencanakan balas dendam pada Casey. Selain itu, Casey juga menghadapi penyelidikan internal dari polisi yang menuduhnya melakukan pembunuhan sengaja. Dengan licik, Casey mengaku bahwa dia melihat orang itu sedang melakukan perampasan dan terpaksa membunuhnya untuk membela diri. Dia akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Setelah bebas, Casey langsung pergi ke air terjun Niagara. Dia berencana menggunakan lokasi yang strategis ini untuk merencanakan pembalasan yang sempurna sekaligus membersihkan nama Mary. Casey menyamar sebagai asisten pengacara dan menghubungi dua pelaku lainnya, menawarkan bantuan untuk membebaskan mereka dari tuduhan. Kedua pelaku itu dengan bodohnya datang ke lokasi yang ditentukan di dekat air terjun pada malam hari yang hujan deras. Tindakan Casey memanfaatkan hujan untuk menghilangkan semua jejak. Saat kedua pelaku itu sadar telah dijebak, semuanya sudah terlambat. Keluarga pelaku melaporkan hilangnya kedua orang itu, tetapi polisi justru menyimpulkan bahwa mereka telah melarikan diri ke Kanada untuk menghindari hukuman. Casey dengan sengaja meninggalkan peta dunia dengan bagian Kanada yang disobek di mobil mereka untuk menguatkan kesimpulan itu. Pelarian mereka ini dianggap sebagai pengakuan tersirat atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap Mary, sehingga nama Mary akhirnya dibersihkan. Namun, masih ada satu pelaku tersisa. Dia mencoba mengancam putri Mary untuk memberikan kesaksian palsu di pengadilan bahwa dia tidak terlibat dalam pemerkosaan. Tapi, dia tidak tahu bahwa Casey sudah mengawasinya. Begitu dia masuk ke rumahnya, Casey sudah menunggu dengan pistol terhunus. Casey memaksanya menulis surat pengakuan dosa sebelum kemudian bunuh diri. Semua pelaku akhirnya dihukum dan Mary mendapat keadilan. Suatu hari, Casey dihadang pengacara licik yang tahu ia dalam kematian para pelaku. Sang pengacara memohon ampun dan berjanji tak lagi membela penjahat. Melihat ketulusannya, Casey memberinya kesempatan berubah. Di akhir cerita, Mary dan putrinya menemui Casey di kantor polisi lalu memutuskan meninggalkan kota penuh kenangan pahit untuk memulai hidup baru. Adegan terakhir menutup kisah dengan kepergian mereka, sementara Casey tetap di posisinya, menyimpan rahasia yang hanya ia tahu.